Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan hadirat, para aba wal ummahat, para ikhwan dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kepada kita istiqamah, memberikan rezeki kepada kita amal yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari yang berbahagia, kita kembali hadir di majelis yang mubarak ini insyaallah. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullahu taala, yang kita masih berada dalam pembahasan kitab Taharah, yang pagi hari ini kita masuk dalam pembahasan Sunanul Fitrah, sunnah fitrah. Kita akan bahas tentang sunnah fitrah. Yang dimaksud dengan sunnah fitrah ini adalah sunnahnya para nabi, ya, sunnahnya para nabi atau sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk melaksanakannya. Apa saja sunnah-sunnah fitrah itu? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk bagian dari fitrah, ya, 5 perkara termasuk bagian dari fitrah. Yang pertama apa saja? Al-istihdadu, mencukur rambut kemaluan. Yang kedua wal khitanu, berkhitan atau bersunat. Yang ketiga waqassus syaribi, memangkas kumis. Yang keempat wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima wataqlimul adfari, dan memotong kuku. Ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Melaksanakannya, mengamalkannya berarti dia sesuai dengan fitrah. Meninggalkannya, tidak melakukannya, maka dia menyelisih fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu diciptakan, ya, fitrahnya adalah rambut kemaluannya bersih, dibersihkan. Fitrahnya adalah berkhitan. Khitan ini wajib bagi kaum laki-laki, sunnah, mustahab bagi kaum perempuan. Waqasus syarib, ya tentunya ini milik kaum laki-laki, ya, memangkas kumis, ya, dipangkas, bukan dicukur, ya, tapi dipangkas itu dipotongi.
Kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak dicabut. Jangan brengos sing dicabut ya, tapi bulu ketiak. Masing-masing rambut itu beda penanganannya, gitu ya. Beda penanganannya. Wa taqlimul afari, dan memotong kuku. Ini hadis hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lalu juga ada riwayat yang lain, an Zakaria bin Abi Zaidah, dari Zakaria bin Abi Zaidah an Mus'ab ibni Syaibah an Talqin ibni Hubayb an ibni Az-Zubair an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, 10 bagian dari fitrah. Kalau tadi 5 ya, sekarang 10 bagian dari fitrah. Apa saja? Qassus syaribi, memangkas brengos, kumis. Yang berikutnya wa i'fa'ul lihyati, memanjangkan jenggot. Yang berikutnya wasiwaku, bersiwak. Setelahnya wastinsyaqul ma, menghirup air ke hidung saat wudu. Saat wudu menghirup air ke hidung. Ya, bersamaan dengan berkumur ya, berkumur lalu dihirup ya ke hidung sekaligus lalu disemprotkan. Itu termasuk fitrah, istinsyaq. Yang berikutnya waqassul adfari, memotong kuku. Yang berikutnya waghaslul barajimi, membasuh ruas-ruas jari saat wudu dan bersuci. Yang berikutnya wanatful ibti, mencabut bulu kemaluan. Yang berikutnya wahalqul anati, mencukur rambut kemaluan. Yang berikutnya wantiqasul ma'i, yakni al-istinja, beristinja dengan air. Ini termasuk fitrah. Ya. Qala Zakaria, berkata Zakaria, qala Mus'ab, berkata Mus'ab, itu tadi berapa? 9 ya? Wa nasitul ashirah. Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10. Ya, perawinya mengatakan aku lupa yang ke-10. Illa antakunal madmadah, kecuali kalau nggak salah yang ke-10 itu adalah berkumur. Tapi lupa, dia nggak yakin begitu ya. Tapi kemudian dia mengingat-ingat, kira-kira ya dia adalah berkumur, madmadah. Jadi yang ke-10 adalah berkumur. Itu 10 termasuk fitrah. 2 hadis ya. Yang dari Abu Hurairah 5 termasuk fitrah, yang dari Aisyah 10 termasuk fitrah. Saling melengkapi, ada tambahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Mari kita bahas sekarang al-khitan. Sekarang diawali oleh mu'alif dengan pembahasan al-khitan, khitan, sunat. Maka wal khitan wajibun, khitan itu hukumnya wajib. Fi haqqir rijali wan nisa, menurut mu'alif ya, terhadap haknya laki-laki dan perempuan. Laki-laki sepakat hukumnya wajib, perempuan khilaf. Tapi mu'alif di sini cenderung menyatakan hukumnya adalah wajib. Gitu ya. Cenderung kepada hukumnya adalah wajib. Ya, namun jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, yang masyhur adalah wajib bagi kaum laki-laki, bagi kaum wanita adalah mustahab, disunahkan. Ya, disunahkan. Li'annahu min sya'airil Islam, karena khitan ini termasuk syiarnya Islam. Wa qad qala an-nabi li rajulin aslam
Nabi telah bersabda kepada seorang lelaki yang masuk Islam, alqi anka sya'ral kufri wakhtatin, hilangkan darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Disuruh untuk berkhitan. Masuk Islam ya belum berkhitan, maka disuruh berkhitan. Saat siap, saat siap. Kan yang diajari dulu apanya? Ya, tauhidnya, kemudian sholatnya, kemudian yang lain. Kalau sudah mantap baru kemudian khitan. Ojo langsung menikhitan yo, kasih tombol pisau. Ya, kalau belum berkhitan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, jadi ini adalah perintah Nabi kepada seorang laki yang dia baru masuk Islam. Wa huwa min millati Ibrahim, dan berkhitan ini termasuk agamanya Nabi Ibrahim, termasuk agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani, Nabi Ibrahim kekasih Allah zat yang Maha Rahman berkhitan, bersunat. Kapan? Ba'dama atat alaihi thamanuna sanah, setelah beliau berusia 80 tahun. Baru khitan saat berusia 80 tahun. Gitu ya. Bukan saat bayi atau saat kita saat belum balik, enggak, tapi usia 80 tahun baru datang perintah untuk berkhitan. Usia 80 tahun disuruh berkhitan, jadi khitan kan gitu ya. Ya jelas dipotong sendiri gitu. Waqad qala Allahu lan nabiyyi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika." Sebelumnya itu diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkhitan dengan apa? Kapak. Dikapak ya. Dikapak, dipotong dengan kapak. Itu sunnahnya Nabi Ibrahim ya. Taib. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus ya. Jadi Islam itu benar-benar adalah agama yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Jadi melanjutkan dan menyempurnakan risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Taib. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang masalah khitan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan khitan itu, an yakunal khitanu, keberadaan khitan itu, fil yaumis sabi' lil maulud, pada hari yang ketujuh. Sunnahnya hari yang ketujuh itu, diantara sunnahnya adalah dikhitan hari yang ketujuh ya. Hari yang ketujuh itu dikhitan ya. Yang ini mungkin kalau di masyarakat kita masih jarang ya. Hari yang ketujuh dikhitan itu kadang-kadang kak mentolo begitu ya. Kadang-kadang juga diancam sama mertua, ayo khitano siapa itu kan kata reken ngono ya, akhirnya kasih tau gitu ya. Sama orang tua kadang-kadang seperti itu ya, padahal itu adalah sunnah ya, sunnah. Jadi pada hari yang ketujuh itu disunnahkan dikhitan, dikasih nama siapa kan, dicukur rambutnya. Sepakat kalau bayi laki-laki, tidak sepakat kalau bayi perempuan ya, khilaf kalau bayi perempuan ya. Ada yang mengatakan dicukur, ada yang mengatakan tidak dicukur ya. Kemudian apa lagi? Aqiqah ya. Lalu rambutnya yang tadi dicukur disedekahkan senilai perak atau emas. Perak, emas lebih bagus kan gitu ya, karena lebih banyak tentunya. Nah, begitu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi pada hari yang ketujuh dikhitan. Ya baik laki-laki maupun perempuan ya, itu dikhitan. Ini berdasarkan hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa anil Hasan wal Husain.
Nabi mengakikoi Hasan Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Dan Nabi mengkhitan keduanya pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh, dikhitan pada hari yang ketujuh. Ini hadis sahih ya. Nah, yang berikutnya an Ibni Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, dia berkata, sab'atun minas sunnah, ini tadi. 7 perkara termasuk bagian dari sunnah. Fi sabiyyi yaumas sabi', pada bayi pada hari yang ketujuh. Apa? Yusamma, diberi nama. Wa yukhtatanu, dikhitan. Ya, yusamma wa yukhtatanu, dikhitan. Lalu disebutkan dua. Di antaranya yusamma, dikasih nama, yukhtatan, dia dikhitan. Apa sih? Diberi nama, dikhitan, diakikoi, terus dipotong rambutnya, disedekahkan, terus apa lagi? Itu diakikoi. Diakikoi. Taib. Ya, didoakannya, diberkahi. Kita lanjutkan. Wal hadisan wa in kana fi kullin minhuma dhu'fun, 2 hadis tadi itu sekalipun padanya ada kedhaifan, lakin ahadul haditsaini, masih salah satu di antara kedua hadis itu yuqawwil akhar, menguatkan yang lain. Idz makhrajuma mukhtalafun wa laysa fi muttaham. Di mana sumbernya diperselisihkan tetapi tidak ada tuduhan. Tidak ada tuduhan dusta ya pada para perawinya. Walhasil itu diamalkan oleh kaum muslimin ya. Jadi pada hari yang ketujuh apa? Tadi itu dikasih nama, diakikoi, dikhitan, dicukur rambutnya. Kalau laki-laki itu sepakat, kalau perempuan itu tidak sepakat, seperti yang disebutkan oleh Sa'd bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan dengan i'fa'ul lihyah. Sunnah-sunnah fitrah berikutnya adalah i'fa'ul lihyah, yaitu memanjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot. Berkata beliau mu'alif, i'fa'ul lihyati wajibun. Memanjangkan jenggot itu hukumnya wajib. Wa halquha haramun, dan mencukurnya hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu taghyirun li khalqillah, karena itu merubah-rubah ciptaan Allah. Di mana laki-laki itu fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berjenggot dan disuruh memanjangkan. Wa huwa min amali syaitanil qail, dan mencukur jenggot itu termasuk bagian dari amalnya setan yang telah berkata, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh aku akan merentah mereka manusia lalu mereka merubah-rubah ciptaan Allah ya. Jadi jenggot itu diperintahkan untuk dibiarkan dipanjangkan, dirawat, tidak untuk dicukur, ditumbuhkan, tidak untuk dicukur ya. Wa fi halqiha tashabbun bin nisa, dan ditambah lagi di dalam mencukur jenggot itu ada bentuk penyerupaan kepada kaum wanita. Kaum wanita itu tidak berjenggot ya, maka laki-laki mencukur jenggot jadinya kayak perempuan ya. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal, laki-laki yang menyerupai kaum wanita, minar rijali bin nisa ya. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita ya. Jadi laki-laki itu fitrahnya berjenggot, perempuan fitrahnya tidak berjenggot. Kalau ada perempuan berjenggot ya dihabiskan jenggotnya.
ojo diingu, jangan dirawat begitu ya, tapi dibersihkan ya. Tapi fitrah perempuan ndak berjenggot, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan laki-laki fitrahnya adalah berjenggot. Maka mencukurnya satu berarti telah merubah fitrahnya, yang kedua menyerupai kaum wanita. Maka dikhawatirkan dia masuk dalam pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikatakan oleh setan, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan perintah mereka lalu mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga dikhawatirkan dia termasuk dalam ancaman menyerupai kaum perempuan. Terlepas dari itu semuanya, maka faqad amaran Nabi SAW telah merintah bi'ifaiha, untuk membiarkannya, untuk memanjangkannya. Wal amru lil wujub kama huwa ma'lum. Sementara perintah itu adalah untuk kewajiban ya, untuk kewajiban sebagaimana itu diketahui. Bagaimana perintah Nabi SAW? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juzzu asyawarib, pangkas kumis-kumis. Kumis ini dipangkasi gitu ya. Tidak dibiarkan ngelembreh gitu ya, tapi dipotong, dirapikan. Wa arikhu al-liha, dan biarkan, lepaskan, ojo diutek-utek. Jangan jangan diutek-utek, jangan diutek-utek. Wis jarno wis jenggot itu gitu ya. Jangan dikurang-kurangi, biarkan dia tumbuh seperti itu apa adanya jenggot. Ini makna warikhu al-liha. Jadi biarkan, lepaskan, jangan dikurang-kurangi, biarkan apa adanya jenggot itu. Khaliful majus, selisilah oleh kalian orang-orang majusi. Orang majusi mereka tidak mau memelihara jenggot ya. Selisih oleh kalian orang-orang majusi ya. Ya mas kalian rahmani wa rahmakumullahu taala, itu perintah. Tapi perintah itu hukum asalnya apa? Wajib begitu. Jadi kalau ada perintah maka hukum asalnya wajib. Tapi mungkin ada yang mengatakan berjenggot tidak wajib tapi sunnah. Ya weh sunnah. Lah sunnah itu untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan? Dikerjakan. Kita contohkan misalkan seperti ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Orang masuk masjid itu ya disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sunnah atau wajib? Sunnah. Langsung duduk misalkan berdosa enggak? Enggak. Tapi terus menerus seperti itu. Misalkan gitu ya. Kalau kadang-kadang gitu ya enggak tercela. Enggak boleh ada yang mencela seperti itu. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Tapi itu terus berlangsung terus tiap hari dia masuk masjid mesti langsung duduk. Tercela enggak orang seperti ini? Tercela. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah. Nah, sementara orang yang tidak berjenggot memang dicukur. Nah, itu tiap hari meninggalkan apa? Sunnah. Tiap hari 24 jam dia meninggalkan sunnah. Tercela enggak? Tercela kalau seperti itu. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Itu tercela. Ya. Ya apalagi jenggot itu kan berlangsungnya terus menerus. Gitu ya. Dalam keseharian dia 24 jam. Itu sunnahnya adalah pakai jenggot kan gitu ya. Tapi dia tinggalkan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Maka jadi dia tercela karena meninggalkan sunnah tiap hari. Bahkan tiap detik dia tinggalkan sunnahnya, itu tercela. Ya sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Kalau misalkan mengatakan itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu untuk dikerjakan bukan untuk ditinggalkan. Terlepas wis khilaf kita
Misalkan gitu ya, tidak mau mengatakan wajib, iya wis sunnah. Tidak ada yang pernah mengatakan boleh berjenggot atau apa namanya tidak apa-apa tidak berjenggot, mubah. Tidak ada yang mengatakan mubah, tapi berjenggot itu sunnah. Ya, ya wis tidak mau mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Ya jenggotono. Cek napa? Napa lek jare wong Jawa niku? Apa jenenge jare wong Jawa niku? Antara omongan sama perbuatannya itu cek pas kan gitu ya. Ngomong sunnah sampai muru tapi gak ngelakoni. Ngomong sunnah sampai muru kan gitu ya. Jenggot ndak wajib itu sunnah gitu ya. Ya wis lakonono. Ya sudah lakukan gitu ya. Kalau mau nggak mengatakan wajib silakan dilakukan, amalkan. Jadi sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Kan sudah belajar ilmu usul fikih yang dikatakan sunnah itu mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengamalkannya dapat pahala, meninggalkannya nggak dihukum. La yu'aqab, nggak dihukum. Kalau dikatakan nggak dihukum itu sebenarnya dia salah atau benar sih? Salah atau benar? Ada kata-kata nggak tak hukum. Itu maknanya sih jak ngomong salah, cuman nggak dihukum. Itu salah, gitu ya. Jadi orang meninggalkan sunnah itu salah, gitu ya. Cuman gak dihukum. Jadi jangan pernah mengatakan yang dikatakan sunnah itu ngelakoni oleh ganjaran, gak ngelakoni gak popo. Jadi sapa gak popo? Gak dihukum. Namanya gak dihukum itu salah. Tiap hari diancam gak dihukum, terus dilakoni gitu ya. Ini bang apa lagi? Ngelanggar, nantang terus kan gitu ya. Sing duwe aturan welas. Sakjane ngelama iku sakjane. Ya, sakjane ngelama kepada yang punya aturan. Gitu ya. Mentang-mentang yang punya aturan ngomong gak dihukum, ya wis gak dihukum ae kan gitu ya. Padahal nglakoni terus, baleni maneh, dibaleni maneh ya, kekeliruan terus dilakukan terus-menerus. Itu ketercelaan. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi jangan melihat kepada sunnahnya. Ya, tercelanya orang yang meninggalkan sunnah itu terus menerus, itu tercela. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Jadi di sana ada perintahnya wa arikhu al-liha atau wa arkhu al-liha ya. Biarkan seperti itu apa adanya jenggot, aja diutek-utek. Ya. Lalu ditambah lagi selisihi orang Majusi. Bagaimana orang Majusi itu? Orang Majusi memanjangkan jenggot, memanjangkan brengos, memangkas jenggot. Itu orang Majusi. Maka kaum muslimin disuruh apa? Menyelisihi, kumisnya dipendekkan, jenggotnya dipanjangkan. Sekarang dibalik, orang Majusi sekarang pada jenggotan, kumisnya pada dipotong. Wah, berarti harus gimana Ustaz? Ya alhamdulillah mereka sudah sesuai fitrah gitu ya. Ojo merun diwalik gitu ya. Oh, berarti sekarang kita harus motong jenggot, panjangkan kumis gitu. Ya keliru. Sama halnya dengan kita katakan begini. Misalkan Nabi mengatakan jangan minum khamr, selisilah orang kafir. Oh, Ustaz, sekarang orang kafir tidak ada yang mau minum khamr. Ya apa? ya, jadi apa namanya? Kalau mereka sudah kembali kepada fitrahnya, kepada jalan yang lurus, ya alhamdulillah gitu ya. Jangan kita melakukan kebalikannya. Kemudian itu tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada hadis lagi yang lain riwayat Bukhari Muslim, khaliful musyrikin, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaliful musyrikin, selisilah oleh kalian orang-orang musyrik. Ya, lalu apa? Wafirul lihya, lebatkan jenggot. Berarti kan diingu, dipelihara, ya, dipelihara biar lebat. Wa akhfu asyawarib, dan tipiskan
brengos, kumis. Jadi di sana ada perintah apa? Panjangkan, ada perintah biarkan seperti itu apa adanya, ada perintah lebatkan. Ya, disuruh oleh apa namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perintah tadi itu. Ya, maka jenggot ya tidak diapa-apakan, ya sudah biarkan seperti itu apa adanya, apa tumbuhnya seperti itu biarkan. Ya, dan itu adalah perhiasan kaum laki-laki. Sebagaimana sumpahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wallazi zayyana wujuhar rijali bil liha." Demi zat yang telah menghiasi wajah-wajahnya kaum lelaki dengan jenggot, sampai digunakan sebagai sumpah oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, demi zat yang telah menghiasi wajahnya kaum laki-laki dengan jenggot. Jadi jenggot yang ada di wajah kita ini adalah perhiasan bagi kaum laki-laki. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka dipelihara, biarkan seperti itu apa adanya. Ya. Baik. Jangan dipotong gitu ya. Sekalipun jenggot tritura mek telu. Ya, tak apa-apa, atau cuma 5, ya biarkan aja, ya. Atau sabta pesona. Cuma 7 bisa dihitung misalkan, ya biarkan saja. Seperti itu apa adanya, ya. Apa namanya? Ya, dengan niat apa? Mengikuti sunnah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Biarkan seperti itu apa adanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan juga tidak perlu kita pakai obat-obatan tertentu untuk apa? Untuk melebatkan. Nah, tidak perlu. Gitu ya. Maksudmu apa kok dilebatkan? Oh, cek tambah ganteng Ustaz. Nah, niatnya sudah beda. Bukan lillah lagi, ya, bukan lillah lagi, ya, tapi jadi gaya, kan gitu ya. Jadi kita berjenggot itu bukan apa? Gaya, tapi ngikuti sunnah, menjalankan perintah. Jadi tidak perlu lek kurban golek kosok-kosok ini nggak perlu. Ya, ya tidak perlu, gitu ya. Bahkan yang sama sekali tidak berjenggot memang nggak tumbuh, ya nggak usah. Ya apa ya caranya iso tumbuh? Kayak apa ya apa? Niat lek tumbuh tak ingul lek gak tumbuh ya wis kate lapo kan gitu ya. Maka dengan niat sudah dapat pahala seperti orang yang berjenggot. Nggak usah macam-macam. Karena ini urusannya adalah urusan fitrah. Urusan fitrah seperti apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya seperti itu apa adanya, ya. Jelas ya insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sunnah fitrah yang berikutnya adalah as-siwaku, bersiwak. Sunnah berikutnya adalah as-siwaku, bersiwak. Sunnah fitrah berikutnya, ya, as-siwaku, siwak. As-siwaku, siwak itu mustahab, disunnahkan fi kulli hal, dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap keadaan. Wa yata'akkadu istighbabuhu, dan dikukuhkan kesunahannya pada saat apa? Satu, indal wudu, pada saat berwudu. Ya, pada saat berwudu disunahkan untuk apa? Bersiwak indal wudu. Makanya siwak itu bisa diganti dengan gosok gigi misalkan pada satu tempat, tapi tidak bisa diganti pada tempat yang lain. Kalau pada saat wudhu mungkin bisa masihan diganti dengan gosok gigi pakai pasta gigi misalkan seperti itu, karena fungsinya ya sama gitu ya, diniatkan untuk ibadah, mungkin masih bisa. Pada saat wudhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'al wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintah mereka untuk bersiwak bersamaan dengan wudhu. Kalau tidak memberatkan, maka berwudu lalu bersiwak, atau bersiwak ya bersamaan dengan wudu, itu adalah sunnah. Satu. Kalau ini mungkin masih bisa diganti dengan gosok gigi. Yang kedua, inda shalah. Nah, ini tidak bisa pada saat mau sholat,
Ini tidak bisa pakai kosok. Watil nggo sikat gini. Oh, mari ngene. Oh. Jare sing delok ngilani kan gitu ya. Jadi pada saat sholat, ya mau sholat bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintah mereka untuk bersiwak pada setiap sholat. Kenyataannya berat enggak bersiwak itu? Kenyataannya berat enggak? Kenyataannya berat. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan, memang kenyataannya berat. Masih enggak siwak enteng karek ngesak, ternyata berat. Gitu ya. Mengamalkannya berat, ya, tidak istiqomah. Ya. Berapa kali ganti siwaken ya hilang nanti siwak imang gitu ya. Ya kan gitu ya. Dipeon ndek longan. Aduh, di longan deh gitu ya. Kadang cari-cari ternyata wis di dalam mesin cuci ya. Kena apa? Kena cuci ada di baju dan seterusnya. Sering sekali hilang, pengalaman kita kan seperti itu ya. Sering kali hilang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kita punya pengalaman waktu di Mekah itu saya bawa siwak baru. Lalu ketemu salah seorang Syekh Muhammad namanya, Syekh Muhammad Al-Syekh. Janjian ketemu di Masjidil Haram. Lalu saya bawa siwak baru gitu ya. Beliau siwaknya sudah lama. Dia bertanya siwakmu anyar gitu ya. Ya, siwakmu anyar. Saya ngamalno sunnah maksudnya gitu ya. Lek siwakku wis ket pian. Kecil siwaknya dari panjang sampai kecil, istiqomah gitu ya. Mengamalkannya. Memang berat, kenyataannya berat begitu ya. Bolak-balik anyar siwake ya. Ya enggak. Anyar siwake itu ya. Anyar terus kan langsung sampai cili entek ngono ya. Apa namanya, pengalaman kita susah, memang sulit. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan. Wow, kalau kemudian ternyata wajib, wah bahaya kita ya. Ternyata wajib, kita akan berdosa kalau ternyata itu diwajibkan. Dan untungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, dan Nabi tidak suka memberatkan umatnya. Nabi itu sifatnya raufun rahim, bil mu'minina raufun rahim. Itu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak bisa diganti dengan pasta gigi, inda qiraatil Quran. Pada saat baca Quran. Mau baca Quran bersiwak dulu. An Ali radhiyallahu anhu qal, dari Ali radhiyallahu taala dia berkata, amarna bisiwak. Nabi merintah kami untuk bersiwak, atau umirna bisiwak, kami diperintah untuk bersiwak. Wa qala, dan Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, jika dia berdiri salat, atahu malakun, datang kepada dia seorang malaikat. Faqama khalfahu, lalu malaikat itu berdiri di belakangnya. Jadi kalau kita salat, berdiri salat baca Al-Qur'an, ingat-ingat ya, agar kita termotivasi untuk memperbaiki bacaan kita, memperbagusi bacaan kita gitu ya. Di samping itu adalah untuk Allah lillahi subhanahu wa ta'ala, maka ada malaikat yang berdiri di belakang kita, yastami'u al-Qur'an, dia mendengarkan Quran. Ini hadis ini perlu kita ingat-ingat agar kita termotivasi. Kalau kita salat malam misalkan dan seterusnya, maka kita termotivasi, dikeraskan bacaannya. Ada malaikat yang akan turun lalu berdiri di belakang, kemudian mendengar bacaan itu. Lalu apa? Wayadnu, lalu dia mendekat, dia berjalan mendekat menuju orang yang sedang baca Quran ini. Fala yazalu yastami'u wayadnu, dia tidak henti-hentinya mendengar dan mendekat, hatta yadha'a fahu ala fihi, hingga dia letakkan mulutnya pada mulutnya si pembaca Quran, sampai nempel dekat begitu ya. Fala yaqra ayatan, maka tidak dia membaca satu ayat, illa kanat fi jawfil malak, melainkan ayat itu masuk ke rongganya si malaikat. Nah kalau ternyata saat baca itu ababe kotak-kotak, ya nyingkri malaikat. Ya kenapa? Al malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan segala perkara yang anak manusia terganggu karenanya. Kita kalau ada orang yang abab, bau mulutnya nggak enak kan terganggu toh.
Nah, kita misalkan sholat subuh Allahu Akbar, sebelah enggak gosok gigi, amin. Hanya itu loh ya, hanya itu ke kanan ke kiri, gitu ya. Maruno kelekeen enggak ditutup, wah kelekeen, wah nyebar ya, seperti itu. Kan terganggu, maka malaikat juga terganggu. Ya, mas kalian rahmani wa rahmakumullah ta'ala. Malaikat juga terganggu. Makanya disuruh bersiwak tatkala kita membaca Quran, karena malaikat mendengar. Ya, mendengar mendekat sekali. Ya, jangan mengganggu malaikat. Karena datangnya malaikat itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan kekhusyuan. Itu bantu kita agar kita bisa fokus, agar kita bisa khusyuk, mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Itu datangnya para malaikat. Kalau kemudian kita sholat, badannya bau, mulutnya bau, kakinya bau, semuanya bau. Ya Allah ya, malaikatnya nyengkring, nggak mau mendekat. Siapa yang mendekat? Setan. Kalau setan mendekat, maka Anda akan datang kecuali membawa keburukan. Ya akhirnya nggak khusyuk, nggak tumakninah, nggak sabar. Gitu ya, akhirnya nggak sabar dia. Pengennya cepat-cepat, zikirnya pun cepat-cepat. Kita nggak tadabbur, nggak apa macam-macam. Karena nggak menyiapkan dirinya, tidak bersiap, nggak menyiapkan dirinya. Dia mungkin pakai sholatnya pakai pakaian apa adanya, yang penting sah ngono ae. Ya, ndak rapi, kemudian juga mungkin ndak sopan. Ya, bagaimana mungkin orang yang sholatnya pakai pakaian yang nggak sopan, yang nggak rapi, wampek gitu baunya ya, banger gitu ya. Gimana mungkin bisa khusyuk? Kenapa malaikat nyingkri kabeh, nggak mau dekat dengan dia, yang dekat setan, was-was kanan, was-was kiri. Begitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka jangan pernah meremehkan wewangian. Wewangian kita pakai itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya itu siapa sih? Kita pakai wewangian. Mau sholat langsung pakai badan biar wangi. Sebenarnya itu siapa sih? Emang kita nyium wangi itu? Kita pakai parfum misalkan kita tercium enggak? Ambu enggak? Dengan lu pakai minyak wangi itu ambu enggak? Enggak ya. Sing ngambu wong liya ya, lewat breng gitu ya. Enggak ganti parfum, kadang nyapa orang, "Ustaz, parfumnya ganti Ustaz ya." Ini gak merasa kan gitu ya. Begitu ganti ternyata dititeni wong gitu ya. Kalau kita pakai parfum tertentu lalu suatu ketika ganti, ternyata dititeni sama orang ya. Ini ambune Ustaz iki gitu. Begitu ganti aneh gitu ya. Jadi sebenarnya itu untuk siapa sih? Untuk kepentingan kekhusyuan kita sendiri dalam sholat. Ya, dengan kita pakai minyak wangi, gitu ya. Yang jelas setan nggak arep. Malaikat yang mendekat. Dan begitu diantaranya. Di samping juga tidak mengganggu samping kanan dan samping kiri. Jadi itu jangan diremehkan. Itu adalah juga bagian dari usaha dan sarana kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Yang keempat, inda dukhulil bait, saat masuk rumah ketemu dengan istri, sebelumnya bersiwak dulu ya, masuk rumah ya. Memang tujuannya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah untuk keharmonisan suami istri ya. Jadi masuk rumah itu ada aktivitas yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri, bukan hanya yang manten anyar saja gitu ya. Manten anyar budal diterno mulai disambut lek manten tuwek ya, manten anyar bate budal wis leren cipika-cipiki gitu ya, kate mulai juga seperti itu gitu ya. Nah kita kan harusnya jadi manten anyar terus kan gitu ya, pengantin baru terus ya. Jangan sampai lek wis tuwek dek budal ya wis ngono ae kadek pamitan barang wis tuwek ngene. Kadang ono sing ngono ya, ada sing seperti itu. Jadi maka Nabi SAW mencontohkan inda dukhulil bait, saat masuk rumah. Saat masuk rumah pakai bersiwak. Kenapa? Karena suami istri itu dekat, gitu ya. Lek ngomong kan tidak ya, ngomong tidak mendekat, gitu ya. Bahkan bersentuhan, gitu ya, bermesraan, gitu. Makanya mau masuk rumah bersiwak dulu untuk menghilangkan bau mulutnya.
Anil Miqdam bin Sureh, dari bapaknya, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, qultu, ku katakan, bi aisya'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali masuk rumah? Qalat bisiwak. Bunda Aisyah mengatakan dengan siwak. Ngawali dulu dengan bersiwak. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sebenarnya ini kiasan untuk mengajari kita terhadap bagaimana sih suami istri itu. Ini kan faham bagi orang yang cerdas begitu ya. Kenapa kok dimulai dengan bersiwak? Suami istri, suami masuk rumah kok bersiwak? Paham ini jenengannya? Ini kan isyarat bagi mereka yang cerdas begitu ya. Disuruh untuk bersiwak ya mulutnya. Ya, karena dia akan bertemu dengan istrinya, ya, melakukan aktivitas harmoni, keromantisan di dalam rumah tangganya. Yang kelima, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, indal qiyam minal lail, saat mau sholat malam, bangun malam, dia suruh untuk bersiwak. Ya, ini juga tidak bisa diganti dengan gosok gigi. Kenapa? Bersiwaknya di atas tempat tidur. Bangun tidur, mau sholat malam, bersiwak dulu. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah idza qama liyatahajjada, jika beliau berdiri untuk tahajud, yashusu fahu bisiwak, maka beliau menggosok mulut beliau dengan bersiwak, ya, sampai bunyi kelotak begitu ya. Karena bertabrakannya antara siwak dengan gigi, ya. Dan yang disiwaki bukan hanya giginya, lidahnya juga, ya. Makanya dikatakan yatahawwa, ya, bahasanya pakai yatahawwa. Yatahawwa itu hoe gitu ya. Bahasa Arabnya yatahawwa, bacanya begitu. Jadi bersiwak sampai yatahawwa, hoe. Kenapa? Muko ditaruh di mana? Pangkal lidah, digosok di pangkal lidahnya sehingga apa, mau kayak orang mau muntah. Itu namanya yatahawwa bisiwak, karena bersiwak. Jadi giginya kelotak, kalau kena lidah hoe. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, makanya ini kan dicontoh sekarang itu ono apa? Alat penggosok lidah ya. Betul? Nah, yang menggosok lidah, ada sikat gigi itu dibaliknya ini kasar, itu fungsinya adalah untuk menggosok lidahnya. Digosok lidahnya pakai yang kasar. Ya, dan pada dasarnya itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giginya digosok, lidahnya juga digosok, dua-duanya pakai siwak. Setelah sampai di sini, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya, termasuk fitrah juga adalah karahatu natfi syaib, dimakruhkannya mencabut uban. Uban itu fitrah, biarkan. Ya, uban itu fitrah, sudah biarkan, tak perlu dicabuti gitu ya. Kalau kita dulu punya kakek gitu ya, senengane gitu. Kok nyabuti uan dari kuatel, jadi kan gitu ya alasannya ya. Kuatel dicabuti wani, itu sampai budak gitu ya. Itu enggak, itu menyelisih sunnah ya. Justru sebenarnya adalah makruh mencabutinya. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, kalau Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tantifu syaiba, jangan kalian mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tidak ada seorang muslim pun yang dia beruban di dalam Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan uban itu nanti menjadi cahaya pada hari kiamat. Ini keutamaan uban. Jadi biarkan, ya, kita membiarkannya lillah, karena Allah. Maka kita mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah maka akan dapat janjinya. Uban itu jadi
cahaya nanti pada hari kiamat. Berarti semakin banyak ubannya semakin terang cahayanya. Semakin terang cahayanya. Bagaimana sekarang dengan merubah uban? Taghyiru syaibil hina wal katam wa nahwihima wa tahrimus sawad. Jadi boleh merubah uban warnanya itu dengan bahan pacar. Ya, dengan bahan pacar atau bahan tetumbuhan, rempah-rempah begitu ya, itu boleh. Yang fungsinya adalah merubah pigmen, bukan melapisi. Kayak kita misalkan ibu-ibu marut kunir, tangannya jadi kuning. Tangannya jadi kuning itu kira-kira karena terlapisi atau meresap? Warna itu loh, terlapisi atau meresap? Meresap, bukan melapisi, itu meresap. Tangannya memang benar-benar berubah jadi kuning untuk sementara waktu. Warna itu teresap di kulitnya sehingga merubah pigmen warna kulitnya untuk sementara waktu. Nanti satu ketika habis kekuatannya, maka kembali normal. Maka rambut pun demikian, pakai bahan yang merubah pigmennya. Gitu ya. Jadi warna itu diresap oleh rambut sehingga rambut itu berubah warna. Bukan dilapisi warna, bukan semir, bukan semir, gitu ya. Ya kalau pakai semir, yaitu mengecat namanya. Kalau mengecat, maka membuat air terhalang dari rambut, sehingga kalau mandi junub tidak sah. Ya, karena rambutnya terlapisi, tidak terkena oleh air. Ya. Dan haram pakai bahan yang membuat rambut kembali berwarna hitam, haram. Tidak boleh dengan warna hitam, selain warna hitam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, inna ahsana ma ghayyartum bi syaib al-hina wal katam. Sesungguhnya perkara terbaik yang dengannya kalian mengubah warna uban itu adalah dengan hina, ya, dengan bahan yang terbuat dari pohon pacar, gitu, atau tanaman yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata qala Rasulullah innal yahuda wan nasara la yusbihuna fa khalifuhum. Orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mewarnai jenggot, mewarnai uban, maka selisih mereka. Jadi rambut sudah putih plak ya, maka dirubah jadi warna selain hitam. Warna apa? Kuning. Boleh? Boleh. Merah boleh? Boleh merah? Iya boleh, asal bukan merah yang biasa dipakai orang fasik. Hijau boleh? Boleh pakai hijau? Boleh pakai hijau, tapi pokoknya hijau tutup hijau lawang ngono iku ya. Tadi wong arek ngepang sampean gitu kalau gitu ya. Hijau apa namanya, hijau. Ada warna itu, ada warna yang biasa dipakai untuk khina itu merah ada ya, kuning ada, hijau ada, biru ono ada warna biru. Mosok gak tau ketok kula ono wong e. Wah, itu bukan hina itu ya. Tak boleh. Tidak boleh pakai warna yang dipakai oleh orang fasik, tidak boleh. Tidak boleh pakai warna yang dipakai oleh orang fasik, tidak boleh, ya. Jenggot pun demikian, tatkala sudah memutih boleh diwarnai, ya, dikenai khina boleh, ya. Tidak apa-apa. Pokoknya tidak warna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, utiya bi Abi Quhafata yauma fath Makkah wa ra'su wa lihyatu katsaghamati bayadan. Jadi Abu Quhafah didatangkan oleh Abu Bakar menghadap Nabi SAW untuk masuk Islam, sementara rambut dan jenggotnya itu seperti kapas putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Rubah ini dengan sesuatu tapi hindari warna hitam. Jadi jenggot yang sudah putih plak
gitu ya, ndak tampak hitamnya, maka dirubah ke warna yang lain, ndak apa-apa. Terkecuali untuk perang. Untuk di medan perang, sing rambutnya putih-putih, sing ketok tuwek-tuwek ngono iku dirubah jadi ireng ndak apa-apa kalau untuk perang. Itu ya. Kenapa? Itu menggetarkan musuh, tiba nom-nom kabeh. Nah, itu untuk taktik ya. Kalau itu lil hajah, untuk hajat, untuk darurat gitu ya. Mulai misalnya pasukannya kayak orang putih-putih kabeh, lah tuwek kabeh, disebul paling mati ngono. Diremehkan akhirnya. Tapi kalau ketok gagah-gagah, masya Allah kan gitu ya. Nah, karena peperangan itu bukan hanya fisik tetapi psikis juga. Ya, ada perang psikis juga. Ya, makanya berjalan metete, tahu metete nggih? Melaku metete, apa bahasa Indonesia metete ini? Nah, belakak ya, sok gagah gitu ya. Dalam kondisi normal seperti ini tidak boleh. Tapi dalam perang ya kudu metete kabeh. Ojo karo perang nekukru ngene. Wah kudu tegak kabeh, metete kabeh. Perang kok nyekukrus kok pitik loro. Kudu metete kabeh. Mlakune juga jalannya jalan metete, menampakkan kesombongan ya dengan keperkasaannya. Boleh itu untuk perang. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata qala Rasulullah yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zamani bisawaka wa hawasil hamam la yurihuna raihatal jannah. Hadis sahih. Akan ada nanti satu kaum di akhir zaman, mereka menyemir, mewarnai rambut mereka dengan warna hitam seperti temboloknya burung merpati. Seperti tombolnya burung merpati. Cuman bayangno burung merpati gitu ya, ireng marung gilap. Ya. Jadi mereka membuatnya mengkilap. Maka hukuman apa? Mereka tidak akan bisa mencium aroma wangi surga. Jadi mewarnai dengan warna hitam itu hukumnya apa? Haram. Demikian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa perkara tentang apa? Tentang sunnah-sunnah fitrah, ya. Kemudian tentang apa tadi itu, motong kuku, mencabut rambut ketiak, ya, lalu mencukur rambut kemaluan, itu semuanya, atau memangkas brengos, itu semuanya dikasih waktu maksimal 40 hari. Tidak boleh lebih dari 40 hari, mesti harus semua yang disuruh dipotong itu sudah bersihkan. Ya, siapa yang lebih dari 40 hari maka dia telah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampean titeni kan bisa dititeni 40 hari itu panjangnya sepiro kan itu ya, itu bisa dititeni, sampean cobain. Mari dipotong sampean tandai. Potong kabeh terus tandai. Mulai ini 40 hari sak piro sih gitu ya. Tawane kabeh iku. Nah, sebagai ukuran biar tahu begitu nggih. Nah, 40 hari wajib untuk dipotong, tidak boleh dibiarkan. Cukup ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan bisa melanjutkan pada kesempatan yang lainnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.